materi ini itu adalah bagian ketiga daripada lingkaran. Jadi pada saat kita belajar tentang lingkaran, ada dua topik yang sebenarnya sebelumnya sudah ada, yaitu kita belajar tentang luas sama keliling lingkaran. Bagian yang kedua, kita bicara tentang sudut-sudut pada lingkaran. Bagian yang ketiga, kita bicara tentang garis singgung pada lingkaran. Garis singgung itu adalah garis yang berpotongan di satu titik. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nggak terlalu bagus ya, cuma semoga memberikan gambaran kira-kira seperti apa. Ini adalah lingkarannya, meskipun lingkarannya kelihatannya penyok. Garis singgung itu hanya berpotongan di satu titik. Misalnya kita punya garis K, berpotongannya di titik A. Ini garis L, berpotongannya itu di titik B. Hanya di satu titik aja. Kalau kita punya lingkaran seperti ini tuh adalah bukan garis singgung. Jadi garis yang saya gambarkan ini itu adalah garis potong karena dia memotong di dua titik. Kalau kita punya lingkaran seperti ini, nah ini bukan garis singgung maupun bukan garis potong. Beda. Saya punya garis yang ketiga, ini garis M, titik singgungnya di sini. Nah, titik singgung itu kalau misalkan kita tarik terhadap pusat lingkaran, kita tarik ke sini, garis singgung ini, garis singgung yang K ini selalu tegak lurus sama jari-jari. Itu hal yang sangat penting. Jadi kalau kita bicara tentang garis L, ya dia tegak lurus sama jari-jari di titik B. Jadi titiknya khusus, garis singgungnya khusus. Jadi dari satu lingkaran garis singgungnya itu ada banyak sekali. Ini kan yang saya udah gambar ada 3. Jadi sebenarnya ada banyak. Misalkan saya gambar garis lagi di sini, itu adalah garis singgung kena di sini. Berarti ini itu siku-siku, ini siku-siku gini. Atau mungkin saya bisa gambar garis singgung kayak gini. Jadi kalau misalkan dia perpotongannya di sini, titik singgungnya di sini, ya ini siku-siku sama juga. Nah, pada saat kita bicara tentang garis singgung, maka kita sebenarnya bisa mencari panjang garis singgungnya berapa. Karena kalau misalkan kita punya komponen-komponen daripada lingkaran, biasanya kan kita tahu, misalkan ini adalah titik O, misalnya ini adalah titik A, titik OA itu kan biasanya kita tahu panjangnya berapa. O itu kan pusat lingkaran, A itu adalah titik. Nah, biasanya kita kalau diketahui O itu koordinatnya 0,0, A itu koordinatnya berapa gitu, kayak kita kan bisa nyari tahu jarak dari O ke A, tinggal pakai formula jarak. Kalau kita punya titik X1, Y1 sama titik X2, Y2, kita bisa menghitung jarak dengan cara pakai formula jarak, yaitu adalah X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah sama Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Ini kan sudah belajar. Ini tahu, jari-jarinya biasanya tahu. Jadi kita bisa nyari tahu jarak dari A ke B itu berapa. AB itu namanya adalah panjang garis singgung, dan kita bisa mencari AB dengan menggunakan Pitagoras. Pitagoras pada segitiga OAB, di mana OA itu sebagai sisi miringnya, OB itu jari-jarinya ditambah sama AB. Kalau misalkan kita mau nyari tahu panjang garis singgungnya, ya kita butuh jari-jarinya berapa, jarak dari titik ke titik pusatnya itu berapa. Nah, itu dasar daripada garis singgung lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya lingkaran 2 biji? Jadi dia ada istilahnya itu persekutuan, garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan itu adalah garis singgung 1 biji yang menyinggung mereka berdua. Garis singgung persekutuan ada 2, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar, seperti itu. Jadi dia bersekutu di luar, kalau yang ini bersekutu di dalam. Ini sebenarnya ada caranya untuk menggambar, tapi ya ini belajarnya nanti aja cara menggambarnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung panjang garis singgungnya? Katakanlah ini adalah titik pusatnya M, ini titik pusatnya N. Ya, sebenarnya cara kita menghitung garis singgung sama kayak seperti yang ini. Jadi kita menggunakan Pitagoras. Nah, sekarang bagaimana cara membuat Pitagorasnya? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, ini saya bikin garis dari M ke N. Kalau kita hubungkan ini kan siku-siku, karena kan dia kan garis singgung. Nah, yang ini kalau misalkan kita hubungkan, ini sebenarnya kan juga siku-siku. Jadi sebenarnya ini kan misalnya K, ini misalnya L. Garis singgung persekutuan dalam itu dalam hal ini itu adalah panjang garis KL. Kadang-kadang dia disingkat, yaitu adalah, ya biasa kalau di Indo kan suka disingkat-singkat, garis singgung persekutuan dalam, GSPD. Kadang-kadang ada yang nulis panjang garis singgung persekutuan dalam, atau kadang-kadang ada yang bosen, ini
dipakai D doang, D buat dalam. Tapi sebenarnya pengertiannya adalah kita mau mencari panjangnya KL itu berapa. Jadi karena MK sama MN itu tegak lurus terhadap garis yang kuning itu, misalkan ini adalah garis apa ya, garis P gitu, berarti MK sama NL itu sebenarnya sejajar. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan Pitagorasnya, ini tinggal dipanjangin, MK ini kita panjangin, terus kemudian dari garis N itu kita tarik garis jajar dengan garis P. Jadi sebenarnya kayak gini. Sehingga garis ini sama garis ini tuh sejajar. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan Pitagoras yang ini Pitagorasnya. Nah, kalau lingkarannya itu masing-masing punya jari-jari, katakanlah lingkaran yang ini jari-jarinya adalah R1, berarti ini adalah R1. Lingkaran yang ini jari-jarinya itu adalah R2, yang lingkaran kecil ya, ini R2. Berarti ini adalah R2 kan? Sehingga kalau yang segitiga ini yang saya arsir tarik keluar, kita punya gambar seperti ini. Nih, ini kan siku-siku. Berarti di sini juga siku-siku dong. Berarti di sini siku-siku. Nah, ini panjangnya adalah R1 ditambah sama R2. Sementara KL ini sekarang pindah ke sini. Berarti ini adalah D. Terus kemudian ini adalah MN, dari ini kan M, ini kan N, atau jarak dari pusat ke pusat, sehingga kita bisa menuliskan Pitagorasnya, yaitu adalah MN sebagai sisi miring, MN itu adalah jarak dari pusat ke pusat, terus kemudian D itu yang mau dicari biasanya ditambah sama R1 plus R2 kuadrat, karena MN-nya itu sebagai sisi miring. Jadi kita punya rumus ini, MN itu adalah jarak dari pusat ke pusat. Saya tulis di sini ya. MN itu adalah jarak dari pusat lingkaran 1 ke lingkaran yang kedua. Terus kemudian R1 jari-jari, saya nggak usah tulis lagi. D itu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Itu D-nya. Bagaimana sekarang kalau yang luar? Ya sama, kita tulisin, katakanlah ini pusatnya itu adalah M untuk lingkaran yang besar, ini adalah lingkaran N. Untuk yang pertama ini siku-siku, ini juga siku-siku, ya kan? Karena kan garis singgung kan siku-siku sama jari-jari. Yang ini katakanlah jari-jarinya itu kita tuliskan dia sebagai R1, yang ini itu jari-jarinya kita tuliskan dia sebagai R2. Dan kalau pusat sama pusatnya itu kita hubungin ke sini. Terus kemudian katakanlah ini adalah titik KL lagi. KL itu adalah panjang garis singgung persekutuan luar yang mau dicari, karena ini adalah luar. Kadang-kadang ada yang nulis garis singgung persekutuan luar GSPL, atau kita bisa tulis panjang garis singgung persekutuan luar, atau kadang-kadang ditulis L aja, L huruf kecil. Nah, kemudian karena R1 itu lebih besar, jadi asumsinya R1 lebih besar daripada R2, maka dari titik L ini kita tarik garis jajar NN. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu nanti akan seperti ini, gambarnya jelek ya. Ya, tapi anggap aja sejajar. Ini sejajar sama ini. Ini juga ini sejajar sama ini, sehingga ini kan R2. Dari sini sampai ke sini itu adalah R1, sehingga yang kecil ini nih itu adalah R1 kurangi R2. Jadi kita bisa tarik segitiganya ini, dan ini itu adalah L-nya. Jadi kalau misalkan kita pindahkan gitu, gambarnya kecil, ini siku-siku, ini adalah R1 dikurangi R2, ini adalah L, ini adalah ini bukan L, ini adalah MN, karena ini garisnya ini kan dipindahkan ke titik ini dan titik ini. Jadi L-nya itu di sini, ini adalah MN. Nah, sekali lagi MN itu adalah sebagai sisi miring. Jadi kita bisa tulis MN jarak dari pusat ke pusat kuadrat sebagai sisi miringnya sama dengan L kuadrat ditambah sama R1 dikurangi R2 kuadrat. Jadi kalau misalkan kita lihat bedanya, garis singgung persekutuan luar yang ini tuh dikurang. Tapi kalau garis singgung persekutuan dalam yang R1 sama R2-nya itu ditambah. Bedanya di situ. Posisi D sama posisi L-nya itu kan sebenarnya sama aja, sama-sama di situ. Dan MN-nya tetap sama sebagai sisi miring. Nah, sekarang coba kita praktek. Saya kasih contoh soal 2 ya. Ini masih nggak terlalu susah, jadi ya coba kita lihat. PA sama PB adalah garis singgung. Jadi ini adalah siku-siku, ini juga siku-siku.
Terus kemudian PA adalah 8, berarti ini 8. Terus kemudian ini juga 8, berarti garis singgungnya 6. Dengan menggunakan Pitagoras kita bisa nyari tahu OP ya. Soalnya kan segitiga OAP itu kan siku-siku. Jadi OP-nya itu nanti ketemu 10 cm. Nah, kalau kita lihat di segitiga OAB, ini kan jari-jari. Ini kan jari-jari. Berarti sebenarnya OC itu adalah apotema. Kalau di materi tentang sudut kan sudah belajar, jadi ini siku-siku sebenarnya. Nah, kalau kita mau nyari tahu panjang tali busur AB, kita bisa mencarinya itu dengan menggunakan luas segitiga. Sekarang kita lihat segitiga OAP. Kalau kita mau nyari tahu luas, kalau kita menggunakan alasnya itu adalah OA, berarti tingginya adalah AP. Kalau kita menggunakan alasnya itu adalah OP, maka tingginya adalah AC. Jadi kalau misalkan kita sama dengan NIN, OA-nya kita tahu, AP-nya kita tahu, OP-nya kita tahu, barusan dihitung kan menggunakan Pitagoras, maka AC-nya ketemu. AC-nya sama dengan 48/10, kita sederhanain berarti 24/5. Nah, AB-nya itu sama dengan 2 kali AC, yaitu berarti 48/5 cm. Caranya seperti itu. Jadi menggabungkan dari beberapa hal yang kita tahu, dan materi tentang ini kadang-kadang dia nggak berdiri sendiri. Jadi butuh materi yang lain, butuh penguasaan matematika yang lain. Saya kasih contoh soal satu lagi ya. Diketahui ada lingkaran kecil dan besar. Yang besar itu jari-jarinya 6, yang kecil itu jari-jarinya 2. Panjang MN itu adalah 10. Itu kan jarak dari pusat ke pusat. Kebetulan kan memang ini sama. Pusatnya yang 1 M, satunya itu adalah N. PQ itu adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Garis singgung persekutuan dalam. Coba kita lihat lagi untuk garis singgung persekutuan dalam. Yang ini garis singgung persekutuan dalam kan. Jadi jarak dari pusat ke pusat MN itu adalah D, ditambah dengan R-nya ditambahin. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan, kita mau nyari tahu PO, panjang garis singgung persekutuan dalam, kita bisa tulis gini, MN kuadrat berarti sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam PO kuadrat ditambah sama jari-jarinya ditambah. Jadi dalam hal ini 6 ditambah sama 2. Kan rumusnya seperti itu kan. Panjang MN-nya itu adalah 10, PO-nya kita bisa cari 6 tambah 2 8, berarti kita bisa ketemu PO-nya itu adalah 6 cm. Kalau diminta untuk mencari panjang PT, ya kita nggak bisa apa-apa kalau misalkan kita nggak memahami tentang kesebangunan. Tapi sebenarnya kesebangunan ini kan sudah dipelajari. Kita tahu bahwa sudut ini dan sudut ini adalah sudut yang bertolak belakang, karena ini itu siku-siku dan ini juga siku-siku. Berarti kesimpulannya sudut yang ini, sudut OMT itu sama dengan sudut PMT. Sehingga kita bisa katakan bahwa segitiga yang ini sama segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Jadi kita bisa tulis kesebangunan daripada, saya ganti aja pakai warna putih, segitiga daripada MTP itu sebangun dengan segitiga NTO. Sehingga kalau kita tulis kesebangunannya, kita tulis perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian, kita bisa tulis unsur daripada MTP itu saya taruh di atas, MT, terus kemudian ada MP, terus kemudian ada PT. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu pasangannya. MT itu terletak di depan sudut siku-siku. Ini terletak di depan sudut siku-siku, sehingga segitiga yang satunya, komponen daripada segitiga satunya saya taruh di bawah, itu harus terletak di depan sudut siku-siku juga. Jadi dalam hal ini adalah MT. MP terletak di depan sudut yang bertolak belakang. Berarti dalam hal ini pasangannya adalah ON. PT itu di depan sudut bintang, berarti ini pasangannya di depan sudut bintang, yaitu adalah OT. Nah, sekarang kita substitusi, MT kita nggak tahu, NT kita juga nggak tahu, MP itu kita tahu, yaitu adalah 6, terus kemudian ON kita tahu 2, dan kita bisa kecilin 3/1, terus kemudian PT kita nggak tahu, terus kemudian OT kita juga nggak tahu. Tujuannya adalah minta PT. Dan kita bisa memanfaatkan ini, sebenarnya kita bisa tulis PT dibanding sama OT sama dengan 3/1.
3/1, berarti PT itu adalah 3/4 daripada PO, daripada semuanya kan. Perbandingannya kita sudah tahu kan, perbandingan semuanya kan 4. PO kita sudah ketemu 6 cm. Nah, kita bisa cari, tinggal dibagi, maka kita bisa mendapatkan hasilnya PT adalah 9/2 cm. Jadi nggak berdiri sendiri ya, kita membutuhkan matematika yang lain. Sekarang kita latihannya.